Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Fahri Hamzah dirujak netizen. Ya, Fahri Hamzah jadi bulan-bulanan gara-gara ajakan aklamasi pilih Prabowo Gibran. Ini gimana begitu kan? Mau aklamasi sana sini menang satu putaran katanya begitu. Pada ujung-ujungnya mereka ya bukan satu putaran di situ begitu. Jadi akibat kekecewaan ya aklamasi untuk Pro Gibran menang satu putaran, saya kira aneh mereka begitu. Kenapa? Ya karena saya katakan sejak awal bahwa Prabowo Gibran itu tidak bisa menang satu putaran, harus melalui ya dua putaran di situ begitu. Kalau Fahri Hamzah ngotot satu putaran, logika Fahri Hamzah gimana? Yang memilihkan rakyat Indonesia di situ begitu kan? Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Ada yang mengatakan wah Fahri Hamzah sudah mulai ngaco ini begitu kan ya. Kok bisa-bisanya secara aklamasi di situ? Kenapa tidak langsung lantik saja mereka begitu? Bahkan ya satu sisi mengatakan bahwa ini gimana katanya. Emangnya mau ya kenduri katanya begitu. Kok aklamasi? Lihat saja di situ. Seharusnya partai Fahri Hamzah fokus pada partai Gelora di situ. Apakah dia lolos atau tidak begitu kan? Ciri-ciri nggak konsisten dalam ucapan dan integritasnya rendah, ya, mencela mencela, ya, omongannya plin-plan, bisa saja seperti itu begitu. Wajar ya memikirkan menjadi galah. Ajakan orang pasrah yang kehabisan argumentasi di situ begitu kan, ya, mengajak orang itu kan sesuai dengan narasi mereka, argumentasi mereka, ya, visi dan misi mereka begitu kan. Kalau hanya mengajak sana sini omong doang ya gimana begitu kan ya, gagasan-gagasan itu yang paling diterima oleh masyarakat, baru ada ajakan di situ begitu. Bahkan ini salah satunya banyak sekali mengkritik begitu kan ya. Orang ini sudah kehilangan akal sehat. Dulu kuar-kuar tentang demokrasi dan berbagai permasalahan bangsa. Hari ini demi sesuatu rela menjilat. Ya, ini gimana begitu? Dia aneh, dianugerahi kecerdasan malah disalahgunakan. Biarkanlah ya ini yang ngoceh sepuas-puasnya katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen lo. Bayangkan hari ini Fahri Hamzah sudah dirujak netizen di situ begitu akibat tidak konsisten argumentasi mereka begitu. Dulu mengatakan bubarkan KPK ya, maki-maki Jokowi sana sini. Tapi pada ujung-ujungnya sekarang begitu kan ya, sudah mulai ada di ketiak penguasa begitu kan. Enak kan? Inilah akibatnya kalau tidak tahan menjadi oposisi di situ begitu ya. Partainya ingin menang tapi dengan cara-cara seperti itu gimana? Yang menentukan kemenangan, yang menentukan terpilih itu adalah rakyat di situ begitu. Bahkan ya padahal ya partainya aja masih belum jelas, bukannya nyari pendukung, malah ya ngecapru apa baik begitu kan ya. Dia omongnya apa? Aklamasi, mau jadi ketua partai Gelora, ini gimana katanya begitu. Narasi dulu begitu kan. Apa yang diperjuangkan oleh partai Gelora itu sebenarnya poin penting di situ begitu kan. Jangan lagi sok-sokan wah ini dan itu dan sebagainya begitu kan. Pada kenyataannya si Fahri Hamzah sudah mulai terjebak di situ begitu, yang mana ya kritikan-kritikan dulu semakin moncer mereka begitu kan. Semakin kritik keras mereka begitu. Tapi pada ujung-ujungnya ya gimana sih begitu kan. Kalau sudah enak, nikmat begitu kan ya, rasanya di situ menjadi penguasa ya, maka orang-orang akan malas untuk ya pulang ke tempat asalnya di situ begitu, atau tidak tahan menjadi oposisi. Itulah yang harus kita amati, bahwa seorang Fahri Hamzah kok bisa ya seperti itu. Ini adalah negara demokrasi, benar di situ begitu kan. Tapi kalau tidak konsisten pelin-pelan kan gimana begitu ya. Seharusnya kan seperti Fahri Hamzah menjunjung tinggi terhadap demokrasi yang ada begitu. Fahri Hamzah jadi bulan-bulanan gegara ajakan aklamasi pilih Prabowo Gibran. Wakil Ketua Umum ya Partai Gerindra Fahri Hamzah jadi bulan-bulanan cacian gegara ajakannya kepada masyarakat untuk aklamasi memilih Prabowo Gibran. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ya Waketum PKB Jazilul Fawait mengatakan rakyat sudah cerdas dalam menentukan pilihan. Bahkan menurutnya banyak rakyat yang lebih cerdas dari Fahri Hamzah. Duar begitu kan ya. Dikritik dikit ternyata rakyat lebih cerdas dari Fahri Hamzah. Duar. Kira-kira seperti itu begitu kan. Jadi memang iya sekarang kenapa ya Fahri Hamzah agak mulai diam, lebih pada X-nya begitu kan ya, lebih pada kritik di X-nya begitu kan. Kok tidak lantang? Ya pada kenyataannya sudah ketahuan mereka bagaimana nikmatnya menjadi penguasa begitu kan.
Rakyat sudah cerdas, bahkan lebih cerdas ya daripada Fahri. Janganlah mendikti pikiran dengan kesimpulannya sendiri. Tutur asisten pelatih tim pemenangan nasional ya Anies Baswedan itu. Bahkan pada kesempatan itu Jazilul juga menanggapi soal paslon pertama yang dinilai Fahri menyarankan perubahan atau oposisi tapi ya nyambi jadi penguasa, kata Jazilul Fawaid. Bahkan ya itu cara pandang kuno katanya, itu cara pandang kuno. Kita selepet saja begitu supaya sadar perlunya perubahan. Bahkan lebih lanjut Jazilul menambahkan Anies dan Muhaimin akan menang bersama rakyat yang pro dengan perubahan. Bahkan ya paslon ke-1 Amin ya optimis dan yakin akan menang bersama rakyat yang setuju perubahan. Tanggapan ya senada diungkapkan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo Benny Ramdhani. Bahkan satu sisi mengatakan bahwa menurutnya pikiran Fahri hanya tentang kekuasaan. Ia pun kembali mengungkit bagaimana lantangnya Fahri dulu menyerang dan mencaci maki Presiden Joko Widodo. Benny heran belakangan Fahri menyuarakan dukungan dengan pujian terhadap mantan gubernur di Jakarta itu. Bahkan satu sisi ternyata pujian itu hanya karena Fahri mendukung pasangan calon presiden yang didukung oleh Pak Jokowi. Nah, kalau itu yang saya pikirkan isi perut Fahri bisa terukur ya. Jadi isi pikiran dan isi perut Fahri itu hanya bisa selesai dengan kekuasaan. Kena tamparan keras begitu ternyata. Ternyata isi otak si Fahri Hamzah begitu kan dengan otak dengan isi perutnya ya bisa ditentukan kepada penguasa katanya begitu. Jadi gimana begitu kan? Ini saya lebih seru membacanya begitu kan ya. Ya, di satu sisi masa ada orang yang mengatakan begini ya, isi kepala dari Fahri Hamzah dengan isi kepala perut Fahri Hamzah ya bisa diatasi dengan menjadi penguasa. Kira-kira seperti itulah begitu kan ya. Dengan kata-kata kasarnya seperti itu begitu. Ia juga menegaskan karya besar yang dilakukan Jokowi tidak pernah dikhianati oleh Ganjar Mahfud. Dia menyebutkan saat ini yang terjadi hanya perbedaan pilihan pasangan. Bahkan sebelumnya Fahri menyerukan bahwa masyarakat yang cerdas dalam pemilih pilpres ya. Fahri juga mengajak masyarakat agar aklamasi pemilih Prabowo Gibran. Hal itu disampaikan Fahri dalam akun X-nya. Bahkan Fahri awalnya menyebutkan adanya kesalahan konsep dalam visi misi yang ditawarkan kepada masyarakat. Konsep awalnya salah, jadi rakyat tidak mungkin memilih yang sejak awal ya salah konsep. Jadi omongan Fahri Hamzah itu sudah mulai agak basar begitu kan ya. Mirip ya 11-12 lah begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Artinya apa? Artinya kecerdasan Fahri Hamzah itu begitu sekarang sudah luntur mereka. Dengan cara apa ya? Tahu sendiri begitu. Dulu kritik maki-maki Pak Jokowi begitu kan. Tapi sekarang kan gimana begitu ini. Bahkan ia menyebutkan salah satu perubahan atau oposisi yang ditawarkan, namun menurutnya masih ada pihak yang juga tetap menjadi penguasa. Fahri lantas mengajak masyarakat ya memilih ya Prabowo secara aklamasi. Fahri juga mengingatkan agar tidak mempertaruhkan masa depan demi meminta semua pilihan ya pihak untuk kompak menuju Indonesia Emas. Makanya saya ajak semua aklamasi pilih Prabowo di 2024. Karena toh yang tidak ada juga alasannya yang kuat dan mendasar. Kalau mereka sekedar obat kecewa, sayang sekali. Jangan pertaruhkan masa depan kali ini. Ini komentar-komentar Fahri Zam. Mirip kan ya? Mirip seperti buzzer kan omongannya begitu kan sekarang. Jadi sudah tahu bahwa apa yang dilakukan Fahri Hamzah dulu begitu kan. Semata-mata ya seperti itu begitu kan. Dan sekarang coba ya katanya isi otak Fahri Hamzah dan isi perut Fahri Hamzah bisa ditentukan dengan penguasa. Tapi sekarang sudah kelihatan begitu kan. Bagaimana si Fahri Hamzah ini begitu kan. Mulai dirujak netizen di situ begitu. Sayang seribu sayang. Ya dia tidak memikirkan bagaimana Partai Gelora konstituennya banyak mendukung Anies Baswedan. Duar. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Lo dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Lo dari Podcast Rakyat ini.